warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman semua yang udah dapat hadir nih pada kegiatan kita malam hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka Tak jadian. Perkenalkan, nama saya Tessa April Putri, saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya meminta waktunya sedikit ya untuk teman-teman, paling 15 menit lah kurang lebih. Saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang pemuda anti korupsi. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi kita, saya akan memberikan leaflet untuk teman-teman semua. Nah, boleh dibaca ya leafletnya. Oke, pasti teman-teman di sini semuanya udah nggak asing ya dengar kata-kata korupsi. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan guna memperoleh keuntungan. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya nih tentang materi yang saya sampaikan. Ini Mbak, saya bertanya. Sini kan judulnya tentang korupsi ya. Nah, tapi di sini ada kata-kata mencontek itu sama dengan korupsi. Apa bisa dijelaskan apa maksud dari itu? Terima kasih. Oke Mbak, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan dari Mbak, apakah saya boleh tahu nama Mbaknya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Selly Nopriani, biasa dipanggil Selly. Oke Mbak Selly, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mbak. Tadi pertanyaannya itu, mengapa menyontek itu sama dengan korupsi ya Mbak? Ya, benar sekali. Oke, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita kembali lagi ke pengertian korupsi. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan guna memperoleh keuntungan. Nah, kita kembali ke pertanyaan Mbak Selly, mengapa mencontek itu sama dengan korupsi? Jadi Mbak Selly, di sini kan sudah saya jelaskan, mencontek itu merupakan tindakan kejahatan penipuan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lembaga. Nah, secara singkatnya, mencontek itu adalah korupsi berskala kecil di lingkungan sekitar kita. Tetapi, meskipun berskala kecil, mencontek ini dapat membawa dampak yang lebih besar di kemudian hari. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sangat jelas. Oke, boleh teman-teman lihat ya di leafletnya masing-masing. Itu udah saya tuliskan di sini, ada dampak mencontek, ada tidak jujur, menjadi malas, menular, dan bibit korupsi. Permisi Mbak, jadi kan di sini ada beberapa disebutkan sebagai dampak mencontek. Lalu saya ingin bertanya, kenapa menular itu menjadi dampak dari mencontek? Oke Mbak, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak, namanya siapa Mbak? Rihel. Mbak Rihel. Nah, di sini teman-teman semua ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Rihel? Izin Mbak, saya ingin menjawab pertanyaannya. Boleh Mbak, silakan. Jadi, kenapa menular itu menjadi salah satu dampak mencontek menurut saya ketika kita melihat seseorang mendapatkan kemudahan dalam melakukan suatu hal, itu tuh nantinya dapat menumbuhkan hasrat atau keinginan kita juga ingin ikut melakukan hal tersebut, karena menurut kita hal tersebut itu mudah untuk dilakukan dan mudah untuk diterima. Oke, makasih ya Mbak. Boleh saya tahu siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Amanda Lestari. Biasanya dipanggil Manda ya? Ya. Itu jawaban dari Mbak Manda. Nah, saya betulkan sedikit jawaban dari Mbak Manda. Saya jelaskan secara singkat ya. Tadi jawaban Mbak Manda itu, mengapa menular itu salah satu dampak dari mencontek. Karena ketika kita melihat seseorang itu kan, kita akan timbul hasrat nih. Oh, mereka lebih mudah, kita belajar mati-matian setiap malam, mereka cuma mencontek dan mendapatkan nilai tinggi, maka kita akan ikut mereka dan akan melakukan hal yang sama. Oke, Mbak Rihel, bagaimana jawabannya Mbak? Baik, terima kasih untuk Amanda dan Mbak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di sini saya sudah menuliskan juga ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan nih 9 nilai anti korupsi.
Mencontek itu adalah salah satu contoh dari 9 nilai anti korupsi, seperti tidak jujur, tidak peduli ke teman yang dicontek, tidak mandiri, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, tidak kerja keras, tidak sederhana, tidak berani, dan tidak adil. Oke, 15 menit sudah berlalu, tak terasa ya saya sudah menjelaskan beberapa materi ke teman-teman semua. Sebelum saya menutup penyampaian materi ini, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyimak penyampaian materi saya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.